Tahukah kau betapa tajamnya pisau dapur biasa? Hanya dengan jatuh bebas ke tanah, ia dapat menembus lempengan batu setebal setengah meter. Dan itu masih dalam keadaan belum biasa. Dari sini terlihat kemampuan sang pembuat pisau. Toriko tidak percaya pria berwajah pucat di hadapannya sekuat itu. Ia juga tidak percaya bahwa pria itu adalah Mel, ahli pembuat pisau nomor 1 di dunia. Untuk memastikan identitas Mel, Toriko sengaja memprovokasi pria itu untuk bertanding dengannya. Kali ini Mel mengeluarkan pisau terkenalnya, yang terbuat dari gigi hiu warna dengan level tangkapan 55, hanya dengan goresan ringan di tanah. Energi pisau tersebut menciptakan jurang yang dalam. Toriko sangat bersemangat, dan berniat untuk menangkap serangan pisau terkenal itu dengan tangannya. Melt menebas. Energi pisau melesat. Toriko menangkis dengan tebasan tangannya, menghancurkan energi pisau Melt. Melt bertahan mati-matian. Gigi hiu warna pun penyok. Saat Toriko merasa bangga, hal yang mengejutkan terjadi. Melt hanya menggosokkan pisaunya pada sepatunya, dan pisaunya kembali seperti semula. Konon, Zoro pun pernah meminta Melt untuk mengasah pedangnya. Melt tak mau kalah. Ada celah. Tak disangka, Toriko menjatuhkannya dengan satu serangan. Selama itu, Toriko menyadari bahwa pria di hadapannya bukanlah Melt yang asli. Ahli pembuat pisau terkuat di dunia. Tidak akan semudah itu dikalahkan. Setelah Toriko mengungkapkan identitasnya sebagai salah satu dari 4 Raja Surga, pria tampan itu mengakui bahwa ia bukanlah Melt yang asli, melainkan Melt generasi kedua. Gurunya, Melt generasi pertama, telah pergi selama 6 tahun dan belum kembali. Sekarang semua pesanan pembuatan pisau diselesaikan oleh Melt generasi kedua. Mendengar hal itu, Komatsu langsung menawarkan bantuannya untuk membuat pisau. Namun, Melt mengatakan bahwa pesanan pembuatan pisau sudah penuh hingga 3 tahun ke depan. Namun, pria tampan itu juga mengatakan, jika Toriko dapat membantunya menemukan Melt generasi pertama, ia akan mempertimbangkan untuk mendahulukan pesanan Komatsu. Namun, ia juga mengingatkan Toriko bahwa lokasi Melt generasi pertama sangat berbahaya. Gravitasi di sana 10 kali lebih kuat daripada di luar. Orang biasa tidak akan tahan. Begitu tiba di sana, Toriko merasa pusing dan hampir mati karena pengaruh gravitasi. Semua darah di tubuh Toriko terkumpul di kakinya dan tidak dapat bersirkulasi. Setiap langkah yang diambil Toriko membutuhkan energi yang sangat besar. Untungnya, ia menemukan solusi yang tepat. Ia menggerakkan tubuhnya seperti bola. Dengan berguling, gravitasi tersebar dan darahnya tidak menumpuk di kaki. Akhirnya Toriko sampai di dasar lembah. Kepiting permata emas yang berkilauan memenuhi pandangannya. Ini adalah bahan kepiting terbaik. Aku menemukannya di tempat seperti ini. 2 pria besar sedang mandi. Tiba-tiba, energi pedang melesat, membelah aliran air dan rumah batu menjadi 2. Tiba-tiba Toriko dan Komatsu merasa merinding. Mereka sangat terkejut. Pisau apa itu? Begitu tajam. Ternyata Toriko telah menyelesaikan permintaan Melt. Sesuai perjanjian, Melt harus membantu Komatsu membuat pisau dapur. Sebagai rasa terima kasih, Melt mengeluarkan bahan berharga yang telah disimpannya selama bertahun-tahun. Gigi Raja Naga Derus. Naga ini adalah salah satu dari 8 Raja Dunia Gourmet. Dengan capture level 6950. Ini adalah monster dengan capture level tertinggi yang pernah ditemui Toriko dan Komatsu sejauh ini. Meskipun level 50, nilai bahan ini sangatlah berharga. Jika dijadikan pisau dapur, mungkin Komatsu bisa menandingi Toriko. Komatsu sangat menantikan pisau ini selesai dibuat. Tetapi, ada masalah besar dalam proses pembuatannya. Gigi Raja Naga Derus terlalu keras. Teknik tempa biasa tidak akan mengubah bentuk gigi Raja Naga Derus. Untungnya, Toriko membawa kembali bahan pengasah terkeras di dunia dari gua bawah tanah, bintang Melt. Namun, untuk mengolah gigi ini dengan baik, diperlukan waktu 49 hari pengasahan. Komatsu dan Toriko yang bosan berendam di air panas. Saat mereka sedang asyik berendam, sebuah tebasan energi datang, membelah air menjadi 2. Keduanya terkejut dan tak percaya, lalu berubah menjadi gembira. Mereka tidak sabar untuk menemui Melt dan memastikan kebenarannya. Akhirnya selesai. Cepat, perlihatkan padaku. Jangan biarkan aku melihat bagian bawahnya. Melt merasa kesulitan untuk mengalihkan perhatian. Dia menunjukkan nama yang terukir di pisau itu kepada Komatsu dan Toriko. Melt generasi kedua. Ini adalah bentuk penghormatan Melt kepada gurunya. Juga merupakan tanda Melt generasi kedua mendapatkan kembali kepercayaan dirinya dan mengakui kemampuannya sendiri. Setelah mendapatkan pisau itu, kepercayaan diri Komatsu meningkat pesat. Dia ingin membalaskan dendam pisaunya yang patah karena kacang raja. Melt kemudian membawa Komatsu ke ruang bawah tanah. Sebuah kacang raja yang besar muncul di hadapannya. Komatsu yang tadinya percaya diri
Tiba-tiba teringat kejadian saat menempa pisau sebelumnya. Kacang raja yang besar telah menjadi trauma bagi Komatsu. Tapi itu bukan salah Komatsu. Perlu diketahui, kacang ini sekeras berlian. Pisau dapur biasa hanya akan hancur jika bertemu dengannya. Namun, dengan dorongan dari Toriko dan Mel, Komatsu memberanikan diri untuk melangkah. Kacang raja yang sangat keras terbelah. Komatsu sangat gembira. Dengan pisau barunya, dia bisa menemani Toriko dalam lebih banyak petualangan. Tujuan selanjutnya, mereka akan mencari cola termanis di dunia. Cola ini 100 kali lebih manis dari cola biasa, dan dapat meningkatkan kekuatan peminumnya secara instan. Namun, cola ini disimpan di dalam piramida gourmet, yang juga dikenal sebagai gurun merah. Banyak pemburu gourmet yang mengincarnya, tapi Bisokuya yang pernah ke sana, tak ada satupun yang kembali hidup-hidup. Toriko dan Komatsu pun merasa khawatir. Mereka berencana meminta bantuan Raja Langit yang terakhir, Zebra, yang terkuat. Ini adalah kapal raksasa berbobot ribuan ton. Tapi tenaganya hanya 2 tenaga kuda. Namun, ini bukan kuda biasa, melainkan kuda amfibi yang luar biasa. Di darat, ia adalah kuda Handblood yang dapat menempuh 20.000 li sehari. Di lautan, ia adalah kuda pulau yang dapat menarik gunung. Orang-orang hanya perlu duduk di kereta kuda ini untuk melakukan perjalanan keliling dunia. Kuda itu akan mengikuti naluri berburunya untuk membawa wisatawan melintasi berbagai zona terlarang kuliner, membiarkan wisatawan menikmati perjalanan impian yang mendebarkan dan mengasyikkan. Yang bisa naik kereta ini, semuanya adalah pejabat dan kepala negara. Selain itu, juga orang-orang super kaya, orang biasa yang ingin naik kereta ini, setidaknya harus memesan 5 tahun sebelumnya. Toriko dan yang lainnya mendapatkan tiket berkat ketenaran Raja Langit. Tapi ada beberapa orang yang sangat beruntung, karena memenangkan hadiah utama, dan naik kereta kuda bersama 2 anak buahnya. Kereta kuda perlahan-lahan bergerak. Selanjutnya, semua orang di sini dapat menikmati makanan tersegar di dunia. Selama 2,5 tahun, detik sebelumnya masih berupa tuna sirip biru emas yang megah. Detik berikutnya berubah menjadi sashimi di tangan Toriko. Terlambat sedetik saja adalah bentuk tidak hormat pada bahan makanan. Selain itu, berbagai macam makanan di kapal juga disediakan tanpa batas. Toriko dan yang lainnya makan dengan sangat puas. Tak lama kemudian, malam pun tiba. Di dalam gerbong, Komatsu mengeluarkan harta karunnya yang berkilauan. Pedang harta karun yang dibuat oleh Mel. Suni penasaran, dan mencoba dengan rambutnya sendiri. Tak disangka, rambut yang mampu mengangkat beban 20 ton. Ternyata bisa terpotong. Suni dan Koko terkejut. Mereka mengucapkan selamat kepada Komatsu karena mendapatkan pedang harta karun. Saat mereka sedang mengobrol, pengumuman di radio memberitahukan bahwa kereta telah tiba di gerbang dunia bawah. Disinilah Raja Langit terakhir. Zebra, ditahan. Toriko segera mengajak Koko dan Suni untuk menjemput Zebra. Tapi keduanya menolak mentah-mentah. Terhadap Zebra, si anak bermasalah. Mereka sebisa mungkin menghindarinya. Suni bahkan ketakutan hingga melempar keduanya keluar kereta. Toriko mengomel dengan kesal. Komatsu hanya bisa terdiam. Dia sangat penasaran. Orang seperti apa Zebra sebenarnya? Setelah melewati jalan kecil yang berliku, mereka berdua segera tiba di penjara Honey Prison yang terletak di dalam gerbang dunia bawah. Wakil kepala penjara secara pribadi datang untuk menyambut mereka. Wakil kepala penjara menjelaskan bahwa ada 3 penjara di seluruh dunia yang ditakuti para penjahat. Salah satunya terletak 20.000 li di bawah laut. Penjara bawah laut di mana tekanan air dapat menghancurkan semua kehidupan. Yang lainnya terletak 10.000 meter di atas langit. Penjara di angkasa yang diselimuti petir Dewa 9 Langit. Dan satu lagi adalah penjara sarang lebah ini. Di dalamnya dikurung lebih dari 100 juta penjahat kelas berat. Setiap narapidana yang mencoba melarikan diri akan dilahap oleh binatang buas yang berkerumun di sini. Dan para penjahat ini adalah satu-satunya makanan bagi binatang buas tersebut. Selain itu, di dalam penjara, untuk menghukum para penjahat ini, terdapat juga menu hukuman. Tujuannya adalah untuk membuat para penjahat benar-benar bertobat dari lubuk hati mereka. Lantai pertama penjara berisi penjahat dengan kejahatan yang lebih ringan. Seperti narapidana ini, yang makan di restoran bintang 5 tanpa membayar. Karena dia sangat suka makanan manis. Menu hukumannya adalah memutuskan sarafnya, dan menghalangi dia merasakan rasa manis. Membuatnya makan apapun terasa hambar. Lantai kedua penjara berisi penjahat kelas berat. Makanan yang disediakan untuk mereka beracun. Seperti penembak cepat ini, setelah makan, dia tidak akan pernah merasakan kenikmatan lagi. Terkurung seumur hidup dalam tubuhnya sendiri, dan mati karena depresi. Tapi setidaknya di 2 lantai pertama penjara masih ada makanan. Sampai di lantai 3, penjara tidak lagi menyediakan makanan apapun. Dalam kondisi kelaparan yang ekstrim, narapidana hanya bisa memakan diri mereka sendiri. Dan Zebra, si licik ini, adalah penjahat super berat, yang dikurung di lantai 4 penjara.
Dia diikat erat oleh 4 rantai. Setiap 2 jam, binatang penyiksa akan menarik rantai dari 4 arah. Utara, selatan, timur, dan barat. Untuk mencabik-cabiknya hidup-hidup. Komatsu penasaran, apakah zebra masih hidup? Si pelahap ini dihukum mati karena terlalu banyak makan. Dikurung selama 10 tahun, hanya karena dalam 1 tahun, dia telah memakan 26 spesies di seluruh dunia hingga punah. Dia adalah orang paling kejam di era gourmet, dan juga zebra, yang terakhir dari 4 raja surgawi. Toriko dan Komatsu melewati sungai Yomi, dan akhirnya tiba di tempat zebra dikurung. Pintu besi raksasa itu tingginya puluhan meter. Komatsu berpikir, jangan-jangan sipirnya raksasa. Pantas saja dia bisa mengurung orang seperti zebra. Namun, saat pintu perlahan terbuka, Komatsu terkejut. Jangan-jangan sipirnya adalah gadis gendut kecil ini? Bisakah dia mengalahkan zebra? Komatsu menatap Toriko dengan bingung. Tapi dia menemukan, mata Toriko dipenuhi hati saat melihat sipirnya. Wajahnya memerah. Komatsu melihat betapa cantiknya sipir Love. Komatsu agak bingung, apa bagusnya gadis gendut kecil itu? Namun, sesaat kemudian, kalian Toriko sayang dan Komatsu sayang, kan? Selamat datang di penjara sarang lebah. Sungguh kecantikan yang luar biasa. Dengan jentikan jari, sipir berubah dari wanita cantik menjadi gadis gendut kecil lagi. Gadis gendut kecil itu bilang jangan tergila-gila padanya. Kalian berdua lemah, bukan tipeku, hanya pria maco seperti zebra yang kusukai. Meskipun bercanda, Toriko sampai berkeringat dingin. Bagaimana jika sipirnya adalah musuh? Dia sudah mati 800 kali. Melihat ketakutan Toriko, Direktur Ichiryu menjelaskan bahwa ini adalah kemampuannya mengendalikan hormon. Ini bukan ilusi biasa, melainkan manipulasi sekresi hormon dalam organisme hidup. Seperti semacam perintah paksa. Misalnya, kamu harus memberi saya light. Maka otakmu akan secara tidak sadar memberi light. Dengan memanipulasi berbagai jenis hormon, Direktur Ichiryu dapat mengendalikan makhluk hidup dan benda apapun. Hampir maha kuasa. Tapi ada satu pengecualian, yaitu zebra. Juga orang yang paling dicintai Direktur Ichiryu. Hari ini adalah hari pembebasan zebra. Dan Direktur Ichiryu sangat sedih. Dengan enggan, dia membawa Toriko dan Komatsu ke sel tempat zebra di penjara. Saat ini, zebra sedang menjalani hukuman mati terakhirnya. 4 rantai setebal kaki gajah mengunci zebra dengan erat. Dan di ujung setiap rantai, terikat seekor binatang buas yang ganas. Masing-masing memiliki kekuatan ledakan yang mengerikan, cukup untuk merobek kapal induk. Namun, keempat binatang buas ini bersama-sama tidak dapat menggoyahkan zebra sedikit pun. Bermain-main dengan kalian, ini hari terakhir. Selamat tinggal. Gelombang suara yang kuat melesat ke langit. Keempat binatang eksekusi mati di tempat. Zebra, yang terkuat di antara 4 raja surgawi, benar-benar menakutkan. Yang lebih menakutkan lagi, berita pembebasan zebra tersebar ke dunia luar. 25 negara di seluruh dunia memasuki status siaga 1. Pasar saham yang semula stabil anjlok sepenuhnya. Lebih dari 5 negara maju menyatakan bangkrut. Harga bahan makanan melonjak 100 kali lipat. Dan penyebab dari semua ini adalah zebra. Untuk merayakan pembebasan zebra, Komatsu mengerahkan seluruh tenaganya dan memasak puluhan ton makanan. Namun, makanannya sudah siap, tapi orangnya hilang. Toriko berkata, zebra mungkin sedang berpamitan dengan teman-teman satu selnya. Ternyata pendengaran zebra sangat luar biasa. Suara dalam radius 200 km dapat didengarnya. Jadi, teman satu selnya membicarakan keburukannya. Tidak bisa luput dari telinganya. Komatsu agak terkejut dengan zebra. Tanpa diduga, zebra mengancam akan memakan Komatsu. Komatsu ketakutan setengah mati, melihat zebra mengganggu temannya. Toriko tidak senang, dan langsung ingin bertarung dengan zebra. Keduanya bersitegang, pertarungan akan segera pecah. Saat itu, Direktur Ichiryu panik. Jika keduanya bertarung, penjara ini bisa hancur. Dia segera melepaskan hormon penenang. Toriko langsung tenang, tetapi hormon penenang tidak berpengaruh pada zebra. Untungnya, Toriko sudah tenang, dan keduanya bisa duduk dengan tenang di meja makan. Saat itu, Toriko menjelaskan maksud kedatangannya. Dia ingin mengajak zebra untuk menangkap kola manis. 100 kali lebih manis dari kola biasa. Tapi rasanya luar biasa, meminumnya bisa meningkatkan kekuatanmu. Zebra si pelahap langsung tertarik. Perhatikan unta dengan keran air di punggungnya ini. Seekor unta ini bisa dijual seharga 10 miliar. Dengan memilikinya, kamu bisa melintasi gurun dengan mudah. Toriko dan teman-temannya, demi mendapatkan kola nomor 1 di dunia,
Menghabiskan 20 miliar untuk membeli 2 ekor unta. Hanya untuk melintasi gurun kematian. Tak lama setelah memasuki gurun, sekuntum bunga kecil yang bergerak cepat menarik perhatian mereka. Setelah dia mati, ternyata itu adalah bunga hiu. Ia menggunakan bunga yang indah sebagai umpan untuk menunggu mangsa mendekat sebelum menelannya. Tapi kali ini, ia salah sasaran. Dengan sigap, Toriko menikamnya dengan pisau dan menaklukkannya. Bunga hiu itu langsung berubah menjadi sashimi lezat dan menjadi santapan mereka. Setelah beristirahat sejenak, mereka melanjutkan perjalanan dari siang hingga malam, dari gurun pasir hingga langit berbintang, melewati angin topan dan melintasi gurun tak berujung. Setelah melewati berbagai kesulitan, akhirnya mereka melihat pasir merah. Itulah tujuan mereka, gurun merah di tepi piramida. Tempat ini penuh bahaya dan kengerian. Banyak pencari makanan tewas di sini. Darah mereka mewarnai pasir di sini menjadi merah. Begitu mereka memasuki gurun merah, gelombang panas menerjang mereka. Suhu langsung naik menjadi 80 derajat Celcius. Toriko segera meminta Komatsu minum banyak air agar tidak kepanasan. Saat menoleh, ia menyadari Komatsu hilang. Pada saat yang sama, pasir hisap muncul di sekitar mereka. Kedua unta ketakutan dan melarikan diri. Toriko dan zebra melompat keluar dari pusaran pasir. Tetapi Fata Morgana menghalangi jalan mereka. Sepertinya Komatsu tersapu pasir begitu memasuki gurun merah. Tersapu oleh pasir. Untuk menemukan Komatsu, zebra mengumpulkan seluruh energinya dan mengaktifkan sonarnya. Setelah mencari sejauh 80 km, akhirnya ia menemukan Komatsu yang hilang di kedalaman labirin. Ia tampak sangat gembira seperti sedang menaiki roller coaster. Meluncur ke dalam gua bawah tanah dengan kecepatan 200 km per jam. Berbagai monster gurun mengelilinginya. Hampir saja, hampir. Mati aku. Komatsu ketakutan setengah mati. Untungnya, setelah pengalaman mendebarkan itu, Komatsu mendarat dengan selamat berkat keberuntungannya yang luar biasa dalam hal makanan. Ia menyadari bahwa dirinya berada di dalam sebuah kastil kuno yang megah. Aura misterius dan kuno menyelimuti tempat itu. Komatsu melihat sekeliling dengan ketakutan. Tiba-tiba, sinar merah muncul dari kegelapan. Sesosok makhluk raksasa perlahan mendekat. Tubuh dan wajahnya yang buruk rupa. Jantung Komatsu berdebar kencang. Komatsu hampir saja ditelan monster itu. Hei, dasar bodoh, kau mau mati? Ini, suara zebra dari kejauhan. Dia memerintahkan Komatsu untuk tidak hanya mengatasi kesulitan ini, tetapi juga memikirkan menu perayaan sekembalinya nanti. Kata-kata zebra penuh dengan ketegasan dan semangat. Seperti seberkas cahaya terang, menerangi kegelapan di hati Komatsu. Terdorong oleh zebra, ketakutan di hati Komatsu perlahan menghilang. Dia mengerti bahwa dia tidak berjuang sendirian. Dia menarik napas dalam-dalam, dan menegakkan tubuhnya. Dia tahu, ini adalah ujian keberanian dan kecerdasannya. Dan dia tidak akan pernah menyerah. Minuman kola manis ini bernilai 100 juta dolar per teguk. Dan tidak bisa dibeli dengan uang. Karena berasal dari dalam tubuh Regal Mammoth. Murni 24 karat. Tanpa bahan pengawet. Saat ini, Regal Mammoth, yang dipukuli tanpa alasan, semakin merasa dirugikan. Air matanya mulai menetes. Zebra bertanya pada Komatsu apakah kolanya belum keluar. Apakah dia harus memukulinya lagi? Mendengar itu, Regal Mammoth langsung menangis. Inilah kola manis yang sesungguhnya. Kola mengalir deras seperti air terjun. Udara dipenuhi aroma manis kola. Baunya saja sudah menyegarkan. Toriko membuka mulutnya lebar-lebar dan meminumnya hingga puas. Setelah kola masuk ke tubuhnya, kelelahan Toriko hilang seketika. Molekul karamel yang berkali-kali lipat lebih manis dari madu menyatu dengan setiap sel tubuhnya. Sel gourmet Toriko sekali lagi dimurnikan, dan kekuatannya meningkat secara signifikan. Zebra menambahkan kola terbaik di dunia ini ke dalam menu seumur hidupnya. Kola yang disemburkan Regal Mammoth terus mengalir, mengisi dasar piramida. Komatsu mengeluarkan ransel kompresinya, dan mengumpulkan semua kola di tanah. Tanpa sisa sedikit pun, Zebra juga membawa pulang Nitotro yang sudah mati, bersiap untuk memanggangnya. Sebelum pergi, Toriko tidak lupa mengucapkan selamat tinggal pada Regal Mammoth. Terima kasih. Saat kolamu matang, kami akan kembali. Dia marah. Regal Mammoth merespon dengan antusias. Begitulah, mereka pulang dengan gembira. Memulai perjalanan pulang yang bahagia. Namun, ada yang senang dan ada yang susah. Mengetahui Zebra akan kembali, manajer hotel ketakutan setengah mati. Pemilik hotel hanya bisa memindahkan tamu ke tempat perlindungan darurat.
Hotel tutup sepanjang hari, khusus melayani zebra, hanya karena dia pernah membuat 26 spesies punah dalam sekali makan. Jika pelayanannya tidak baik, semua orang ini akan dimakan. Untuk merayakan keberhasilan mendapatkan kola manis, Komatsu menyiapkan pesta perayaan. Zebra menikmati makanannya. Manajer hotel gemetar ketakutan. Ia hanya berharap agar iblis ini puas. Tapi apa yang ditakutkan datang juga. Saat zebra sedang asyik makan, datanglah sekelompok tamu tak diundang. Kepala Mansam yang botak. Bersamanya juga ada Direktur Biro Pertahanan Igo, Zero. Anak buah di sampingnya bersikap angkuh. Langsung meminta nitro kepada Komatsu. Mana mungkin zebra memberikannya. Dia masih ingin makan yakitori. Suasana menjadi tegang, seperti akan meledak. Kepala Mansam segera mengingatkan. Dia ini adalah petugas dari biotop ke-0. Kau tidak akan bisa mengalahkannya. Toriko bingung. Dalam ingatannya, biotop hanya ada dari 1 sampai 8. Mansam menjelaskan. Itu di dunia manusia. Biotop ke-0 terletak di dunia gourmet. Petugas di dalamnya semua adalah elit dari para elit. Semuanya dipilih dan diangkat langsung oleh Ketua Ichiryu. Termasuk petugas veteran, Melt generasi pertama, regenerator berdarah, Jiro. Tujuan Igo datang ke sini adalah untuk meminta nitro dari zebra, untuk dibawa kembali dan diteliti. Menarik, kalau begitu serang saja. Zebra mati-matian menolak. Kepala Mansam menjelaskan, nitro memiliki arti penting untuk penelitian. Sama sekali tidak boleh dimakan. Ternyata nitro ini bernama nitros. Muncul di bumi ratusan juta tahun yang lalu bersamaan dengan dinosaurus. Pertama kali ditemukan dan dinamai oleh dewa kuliner Acaccia. Rasnya tidak diketahui, cara reproduksinya juga tidak diketahui. Tapi mereka memiliki daya tahan hidup yang luar biasa. Pada periode Kambrian, asteroid menghantam bumi, menyebabkan perubahan drastis pada lingkungan hidup bumi. Semua dinosaurus punah, tetapi nitros berhasil bertahan hidup dengan cara dehidrasi dan hibernasi. Mereka seharusnya terus tertidur, tetapi karena Komatsu membelah air tanah dengan pisaunya, mereka hidup kembali. Dan kemampuan terkuat makhluk ini adalah footlock. Mereka dapat menemukan Gat, raja bahan makanan, melalui naluri berburu mereka. Menurut informasi yang dapat dipercaya, ada 2 nitros yang hidup kembali. Yang satu lagi telah melarikan diri dari piramida. Igo ingin menggunakan nitro ini untuk menarik perhatian nitros yang lain. Jadi nitro sama sekali tidak boleh dipanggang dan dimakan oleh zebra. Pulau seluas 90.000 km persegi ini ternyata ditarik oleh kuda. Ini adalah kuda pulau yang hidup bebas di lautan. Ia dapat bergerak cepat dengan kecepatan 30 km per detik, dan muncul secara acak di berbagai belahan dunia. Berbagai macam hewan langka hidup di punggung kuda pulau ini, termasuk semua bahan utama untuk membuat nasi kari ajaib. Nasi kari ini sangat lezat. Kuahnya dibuat dengan menggunakan komet kari yang hanya datang ke bumi setiap 99 tahun sekali. Dan juga daging kelelawar langka, daging dinosaurus, ayam kun, harimau air, dan serangkaian bahan langka lainnya. Untuk makan nasi kari ini, Toriko dan Komatsu naik kereta api, dan menempuh perjalanan jauh ke restoran kare lezat di sebuah pulau. Tapi tak disangka, sesampainya di sana, restorannya sudah tutup. Pemilik restoran, seorang pria gemuk, menangis dan berkata pada Toriko, "Adikku pergi berlayar untuk mencari bahan kare, dan sudah setengah bulan belum kembali. Aku khawatir dia dalam bahaya." Mendengar itu, Toriko berpikir, ini tidak bisa dibiarkan. Dia langsung menawarkan bantuan untuk mencari adiknya. Bukan karena peduli dengan adiknya, tapi karena dia tidak bisa hidup tanpa kare. Mereka segera pergi ke perairan tempat adik pria gemuk itu menghilang. Yang pertama mereka temui adalah ikan landak bunga. Ikan landak ini sangat lezat. Rasanya renyah seperti keripik kentang. Komatsu berencana untuk menangkapnya, dan memasaknya nanti malam. Saat jaring dilempar, seekor naga laut tiba-tiba terbang. Dengan seorang gadis kecil cantik duduk di atasnya. Di belakangnya, muncul ikan asap dengan capture level 20, yang terus mengejar gadis kecil itu, dan ingin menjadikannya makan siang. Komatsu, yang berpegangan pada naga laut, ketakutan setengah mati. Untungnya, Toriko datang tepat waktu. Akhirnya, gadis kecil itu selamat. Setelah berbincang, mereka tahu bahwa gadis kecil itu adalah adik pria gemuk, Saffron. Dia meminta Toriko untuk memberitahu kakaknya bahwa sebagian besar bahan sudah terkumpul, dan hanya kurang satu bahan utama, yaitu harimau air yang ganas. Harimau air ini memiliki capture level 70, dan hidup di punggung kuda pulau. Karena kuda pulau sulit ditemukan, Saffron sudah mencarinya berhari-hari tapi belum berhasil. Saat mereka sedang berbicara, sebuah pulau mengapung di dekat mereka. Tiba-tiba,
dermaga besar muncul ke permukaan. Bukankah itu kuda pulau yang dicari Saffron? Berkat keberuntungan Komatsu, apa yang diinginkan, datang. Setelah Toriko dan yang lainnya mendarat di pulau, harimau air raksasa muncul di hadapan mereka. Dengan capture level 70, Toriko merasa tertekan, tapi demi Kare, Toriko menyerangnya. Namun, serangan yang seharusnya bisa membelah gunung, malah menembus tubuh harimau air. Apakah harimau air memakan buah iblis? Bagaimana Toriko bisa melawannya tanpa haki? Sementara itu, satu serangan harimau air bisa menghancurkan batu. Jika Toriko terkena, dia bisa mati atau cacat. Tapi Toriko tidak menyerah. Dia melancarkan jurus andalannya, 15 Renkugi Punch. Serangan Toriko yang dibanggakan itu sia-sia. Tidak ada efeknya sama sekali. Harimau air dengan mudahnya menjatuhkan Toriko. Di hadapannya, Toriko seperti anak kecil. Toriko terus melarikan diri. Sementara harimau air mengejar dan mempermainkannya. Tapi Toriko tidak mau dipermainkan oleh makanannya. Dia memancing harimau air ke lubang yang dalam. Suhu di dalam lubang itu 100 kali lipat lebih panas. Suhu 1000 derajat Celcius langsung menguapkan harimau air. Harimau air tak lagi berkuasa. Tubuhnya bocor di mana-mana. Serang saat dia lemah. Aru, si licik, memanfaatkan kesempatan untuk menyerang. Dengan mudah mengalahkan harimau air. 15 pukulan paku murka. Setelah berhasil menangkap harimau air, akhirnya kembali ke hotel. Si gemuk dengan cermat mengolah bahan-bahan. Setelah direndam dalam air garam rahasia yang disimpan selama 70 tahun. Berhasil membuat nasi kari lezat yang luar biasa. Aru menelan satu suap. Sungguh luar biasa lezatnya. Saus yang kaya dan mendalam. Mengandung aroma berbagai macam hewan langka. Aromanya terus menyebar di mulut. Memberikan kebahagiaan pada lidah Aru. Meningkat puluhan kali lipat. Aru tanpa sadar berseru. Keberuntungan makanan memang hal yang bagus. Jika tidak ada keberuntungan makanan, dia tidak akan pernah bertemu harimau air. Jadi dia memutuskan untuk berziarah ke Dewa Makanan besok.